Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Prastowati, SKM MPes. Saya pengampu mata kuliah manajemen rekam medis di Stik Kesatria Semarang di Prodi D3 RMIK. Saya mulai mengajar pada tahun 2011, di mana pada saat itu saya masih S1. Kemudian saya melanjutkan S2 pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014 di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gelar saya adalah Magister Kesehatan. Adapun mata kuliah yang saya ampu berkaitan dengan manajemen informasi kesehatan dan manajemen rekam medis. Saya akan tunjukkan salah satu RPS yang telah saya buat, yaitu tentang manajemen rekam medis. Mata kuliah ini memiliki CPL yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu meliputi pengetahuan, kemudian sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, pada dasarnya mata kuliah ini adalah yang berkaitan dengan pelayanan rekam kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah berisi tentang manajemen atau pengelolaan rekam medis yang meliputi pendokumentasian rekam medis sampai dengan pelayanan pasien dan rekam medis di RMIK dan pengelolaan informasi kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. Keterampilan melakukan pengelolaan rekam medis dan administrasi sangat diperlukan bagi perekam medis. Oleh karena itu, mata kuliah ini ditawarkan untuk membantu mahasiswa memperoleh pemahaman dan praktek secara komprehensif tentang manajemen informasi kesehatan yang nantinya dapat diterapkan di lingkungan pekerjaan lulusan nantinya. Bahan kajian dari mata kuliah ini adalah pengantar manajemen informasi kesehatan, kemudian fungsi dan bagian sistem rekam medis di Pasienkes, kemudian sistem penamaan, pengindeksan, penomoran, penyimpanan, retensi dan pemusnahan, kemudian registrasi, alur dan prosedur di pendaftaran, kemudian di pelayanan dan di unit rekam medis. Referensi yang diambil dari mata kuliah ini adalah dari pedoman penyelenggaraan rekam medis, kemudian dari buku dari referensi luar, yaitu dari Huffman, dan dari IFHIMA dan IPRO, kemudian dari buku BPPSDM dari Manajemen Informasi 2. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah saya sendiri dan Ibu Maulin Latifah, karena kaitannya dengan tim ya. Kemudian syaratnya ada 2 di sini, yaitu lulus pengantar konsep RM dan aplikasi komputer. Adapun bentuk atau metode pembelajaran yaitu berupa ceramah pada awalnya, kemudian small group discussion, kemudian juga kita terapkan pembelajaran dalam bentuk daring, yaitu melalui discovery learning, yaitu mencari dan mempelajari materi dari buku referensi dan dari internet. Mata kuliah ini terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Ya, kemudian kalau yang praktek dilakukan setelah semua teori selesai, baru kita melakukan praktik. Kemudian untuk interaksi dengan mahasiswa, yaitu kita melakukan diskusi, baik dari diskusi kelompok maupun
diskusi antar kelompok. Setelah kegiatan teori tatap muka maupun kita juga melakukan daring ya melalui Google Classroom. Di situ kita bisa 24 jam untuk melakukan diskusi. Untuk mengetahui capaian pembelajaran yang telah dicapai oleh mahasiswa, kita sering melakukan tanya jawab, kemudian kuis, dan juga nanti ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun penilaian dari mata kuliah ini adalah penugasan sebesar 25%, kemudian kehadiran 25%, kemudian ujian adalah 15%, dan ujian akhir program atau ujian akhir semester adalah 35%. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai sistem pendokumentasian rekam medis. Ya, yang diharapkan dari mata kuliah ini, khususnya pada pertemuan kali ini, adalah mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan perbedaan ya, dan bisa mempraktekkan sistem penamaan, kemudian penomoran, penjajaran, penyimpanan, retensi, dan pemusnahan rekam medis. Adapun pengertian dari sistem dokumentasi rekam medis adalah tata cara pengumpulan data rekam medis yang nanti akan kita bahas, yaitu tentang sistem penamaan, kemudian ada pengindeksan, ada penomoran, penyimpanan dan penjajaran, kemudian retensi dan pemusnahan. Referensi yang bisa Anda ambil adalah bisa dari Dirjen Yanmed tahun 2006, kemudian juga ada buku lama, tapi bisa kita gunakan karena inti dari rekam medis manual itu dari Bambang Safari, ya, yaitu tentang pengelolaan sistem RM tahun 2006. Kemudian juga ada tentang kearsipan, katanya dengan nanti penjajaran penyimpanan juga ada, kita ambil dari Karsipan Mursanto. Kemudian ada dari Gembala Hatta, kemudian ada dari buku Lili Wijaya tentang sistem dan subsistem pelayanan RMIK di Pasienkes ya, tahun 2017. Yang pertama adalah penamaan. Penamaan itu adalah tata cara penulisan nama pasien. Ya. Biasanya kita tulis di indeks Q. Ya, kemudian tujuannya adalah untuk penyatuan form RM. Mengindeks adalah menguraikan nama menjadi bagian-bagian lebih kecil yang nanti bisa digunakan untuk kode penyimpanan nama. Kemudian maka penamaan itu perlu diatur untuk memberikan identitas pada seorang pasien dan untuk membedakan antara satu pasien dengan pasien yang lain, sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan asuhan yang dibutuhkan oleh pasien. Jadi penamaan itu penting ya, karena jika ada kesalahan nama bisa menyebabkan keliru data atau mungkin nanti bisa keliru dalam hal memberikan pelayanan pasien. Aturan dari Depkes sudah diatur ya, jadi nama pasien itu terdiri dari satu suku kata atau lebih. Biasanya kan kalau nama itu ada juga yang cuma satu suku kata, jadi cuma satu kata ya, jadi tidak panjang. Kemudian penulisan nama sesuaikan dengan KTP, ini yang berlaku ya. Kemudian keseragaman itu kita bisa menggunakan ejaan baru, walaupun nanti bisa juga tergantung kesepakatan atau ketentuan dari rumah sakit atau puskesmas menggunakan ejaan baru atau ejaan lama sesuai dengan KTP.
Kemudian pencantuman gelar ditulis di belakang nama dari pasien. Perkataan tuan, bapak, saudara tidak dicantumkan karena nanti hanya untuk tambahan saja ya biasanya. Kemudian jika pasien berkeluarga negaraan asing, maka penulisan nama harus sesuai dengan paspor. Jika bayi, maka kita tulis dengan bayi, nyonya, siapa gitu. Jadi kita masukkan nama ibunya karena kalau bayi itu kan belum memiliki nama gitu. Jadi ada aturan sendiri. Nah, untuk menuliskan nama yang Indonesia itu ada aturan umum ya. Jadi biasanya kalau nama orang Indonesia itu kita bisa nama tunggal atau majemuk. Kalau nama tunggal itu sesuai dengan namanya. Misalnya namanya berawalan dengan nama Sumarto ya, kita tulis apa adanya. Kemudian majemuk itu nama yang 2 kata, kita tulis sesuai dengan namanya, sesuai dengan KTP. Tapi kalau namanya dengan nama keluarga, kita balik dengan aturannya ya. Misalnya dengan Hadi Subroto, kita balik Hadi Subroto, Danan. Juga kalau nama bukan nama keluarga pun ada yang juga kita balik ya di sini ya, sesuai dengan ketentuan. Juga nama yang marga dan nama laki-laki, misalnya nama dari suami atau nama ayahnya kita balik. Kemudian kalau dengan nama pemandian, nama gelar baptis ya kita juga dibalik ya. Dan nama dengan Haji seperti ini penulisannya, Mahmud, Haji, Amir. Kalau dengan nama kebangsawanan RR ini kita letakkan di belakang koma. Ini ya. Kemudian nama pendidikan, gelarnya bisa SH, itu kita dalam kurung. Kalau pangkat juga sama dalam kurung, tapi kalau tidak diketahui singkatannya apa, kita letakkan di belakang. Jadi koma A, singkatannya kita tidak tahu. Kemudian yang dengan nama tambahan, yaitu tadi ada aturannya ya, kita letakkan di belakang. Nyonya, AN, atau Tuan, ya, TN, kita letakkan di belakang. Karena nanti yang kita gunakan adalah nama aslinya, bukan nama nama tambahannya. Ini nama orang Korea, itu kita balik ya. Yang kalau nama Cina atau Korea yang menggunakan nama asing, kita dahulukan yang nama aslinya. Tapi kalau nama semuanya asli dari Korea atau Cina, kita tulis apa adanya. Kalau yang nama Jepang kita balik ya. Ini kalau nama Persia atau Turki ada penyebutan bin ya, kita juga dibalik ya. Jadi nama paling belakang kakeknya itu kita letakkan di depan karena ini nama silsilah ya, kita letakkan di depan. Kalau Eropa dan Amerika sama ya, kita balik karena mereka mengenal nama keluarga beda dengan orang Indonesia. Nah, itu untuk penamaan ya. Coba mungkin bisa dijelaskan atau pengalaman pada saat PKL di Puskesmas itu penamaannya seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Fajrina atau Rifki atau Nadia? Kalau di Puskesmas itu namanya gimana? Maaf Bu, suara saya terdengar Bu. Iya, sudah terdengar. Kalau di Puskesmas itu untuk penamaannya tidak menggunakan indeks. Kalau di saya sih seperti itu, mungkin teman-teman yang lain. Jadi nama asli sesuai dengan KTP. Nggih Bu, sesuai dengan KTP. Ya. Akton mungkin? Sama Bu, sesuai dengan KTP yang belakang ditambahi TN sama NY, Tuan. Oh, tapi ada nama tambahannya ya? Ya. Kebanyakan juga di Puskesmas Ngemplak itu namanya singkat-singkat ya Bu, kayak hanya satu nama gitu. Oh, nah itu sesuai dengan KTP tidak? Atau ada yang dikurangi? Iya, sesuai dengan KTP Bu. Tapi kalau tambahan yang di Fajrina ada? Nyonya gitu ya, Nona, AM. Ada yang tidak Bu. Soalnya kalau dimasukkan ke dalam aplikasi Simpusnya sesuai dengan KTP.
Pengaruh nggak kira-kira penambahan nama titelnya itu untuk pelayanan? Misalnya kalau tidak ada tambahan titelnya atau ada, kira-kira pengaruhnya apa? Atau manfaatnya apa? Pengaruhnya ya mungkin ketika diwawancarai sama dokter atau perawat ya Bu, kalau ada titelnya kan bisa menyesuaikan gitu Bu. Ya, Oh, pemanggilannya ya sesuaikan dengan titelnya ya. Misalnya nyonya berarti ibu gitu ya. Kalau nona berarti masih mbak atau masih apa belum menikah gitu ya. Oke. Kalau Nadia juga PKL ya berarti ya? Iya, Bu. Gimana kalau di Kalau di Puskesmas Gunung Pati itu pakainya penamaan tunggal, jadi langsung gitu, Bu. Untuk bayi baru lahir itu penambahannya bayi nyonya. oh, sama ya seperti tadi ya. Seperti itu, iya. Iya, Bu. Oke. Pernah tidak terjadi kesalahan nama pada saat pengalaman di praktek? Kesalahan nama sehingga nanti menyebabkan ada masalah itu pernah nggak? Kalau di Gimana? tempat saya tadi Bu, ada bapak-bapak minta surat keterangan perpanjangan kontrak kerja itu nama di KTP-nya sama di BPJS-nya itu berbeda. Hanya huruf depannya aja yang berbeda. Oh, terus masalahnya berarti kalau berbeda berarti kan Dari dokternya mintanya diganti pakai yang BPJS saja. Nah, itu yang betul tetap menggunakan nama di KTP atau menggunakan nama BPJS nih, Bu? Harusnya KTP itu sama BPJS sama ya kan? Maksudnya tidak bisa. Misalnya namamu dengan nama KTP dan ijazah kan harus sama. Itu harus itu. Jadi mungkin kesalahannya pada saat bisa kesalahan BPJS-nya pada saat input data BPJS atau mungkin kalau KTP kan nggak mungkin ya. KTP harusnya benar gitu. Jadi artinya BPJS itu pasti mengikuti KTP kan gitu. Jadi misalnya kalau mau disesuaikan harusnya ada yang diurus. Misalnya kalau KTP-nya salah ya diurus ke apa namanya kecamatan. Tapi kalau yang BPJS salah berarti diurus lagi. Sepertinya bisa gitu kalau direvisi lagi. Gitu. Karena kan nama tidak boleh berbeda. Jadi kalau nama itu satu huruf berbeda itu sudah dianggap orang lain. Gitu. Jadi harus sama. Tapi mungkin kalau yang BPJS ngurusnya cepat kan mungkin kalau pasien kan inginnya klaimnya cepat ya sehingga mereka lebih cepatnya ke BPJS gitu. Jadi memang harus sama. Itu ada tambahan? Itu yang nama ya, cukup ya. Kemudian berikutnya indeks. Nanti indeks kalau kita menyusun indeks ya, indeks itu adalah tata cara kita untuk menyusun data pasien. Nanti ada jenisnya yaitu indeks utama pasien, kaitannya dengan identitas, kemudian indeks penyakit, operasi, kematian, dan dokter. Nah, ini contoh dari indeks utama pasien. Ini yang manual ya, versi manual. Jadi nama tetap kita tulis sesuai aturan. Kalau memang dibalik ya seperti ini, berarti aturannya seperti ini. Tapi kalau tidak ya tetap Danan Hadi Subroto seperti biasa. Tapi kalau gelar itu harusnya di belakang karena kita dahulukan nama aslinya. Nah, ini tampilan dari depan dan belakang. Kalau belakang itu kita bisa masukkan tahun kunjungan. Karena kita bisa tahu apakah rekan medisnya itu masih aktif atau sudah inaktif. Kemudian tata caranya itu kita bisa simpan ya, bisa kita dekat dengan penjajaran, kemudian kalau ada cube yang keluar kita beri tanda. Ya. Metode penyimpanan cube bisa dengan alfabetik ya, kemudian dengan fonetik, dengan ucapan atau ejaan, bisa dengan sondek fonetik, itu dengan abjad dan kode.
Ini contohnya alfabetik. Jadi kalau alfabetik itu nanti kita A sampai Z itu yang depan. Kalau ada yang sama kita urutkan yang kedua dan seterusnya sampai mereka itu urut ya. Cuma ini bedanya ada huruf per huruf dan kata per kata. Kalau huruf per huruf itu kita lihat masing-masing hurufnya. Kalau kata per kata kita ini yang kita lihat adalah tiap katanya. Misalnya Amir ya dan Amiruddin berarti pertama Amir karena dia hanya satu kata ini lebih pendek. Kalau huruf per huruf berarti kita bandingkan antara R di Amiruddin dengan B di sini sehingga duluan Amiruddin gitu. Itu ada nanti kalau kita terapkan berbeda ya antara huruf per huruf dan kata per kata. Jadi nanti alfabetik ini akan menentukan kode penyimpanan. Jadi misalnya tadi namanya Hadi Subroto, nanti kodenya H kita taruh di huruf H di rak hurufnya. Yang berikutnya adalah indeks penyakit dan operasi, nanti sesuaikan dengan kode ya. Kalau indeks penyakit nanti dengan kode SD 10, kalau operasi nanti dengan SID 9. Kemudian kalau kematian menggunakan SID 10 ya. Jadi nanti bentuknya seperti kode penyakit ya. Kalau indeks nanti tergantung dari alfabetik atau nomor tergantung dari aturan rumah sakit atau pasienkes. Ini contohnya ya. Contohnya kalau menggunakan kode berarti kan kita biasanya kalau kode ICD kan misalnya I25.9 berarti nanti semuanya di I itu nanti duluan daripada J. Mungkin nanti huruf berikutnya mengikuti urutan huruf. Ya. Itu yang indeks ya sekelas. Kalau yang mungkin kalau yang di puskesmas sudah komputer semua ya, jadi penyimpanannya nanti menggunakan alfabetik yang sudah masuk dalam sistem computerized. Tinggal kita ketikkan nama langsung muncul sendiri kan untuk data pasien itu. Jadi tidak akan kesulitan dalam kita mencarinya. Kemudian yang berikutnya penomoran. Nah, masih ingat penomoran? Kalau di puskesmas pakainya penomoran apa? Nah dia. Masih ingat serial numbering, unit numbering atau seri unit? Kalau di Puskesmas Gunung Pati itu pakainya serial numbering system, Bu. Jadi penomorannya langsung. Hah? Oh, serial? Iya. Oh. Dan Ini penomoran dan di atau sana pembelajaran? Penomoran atau pembelajaran? Kalau penomoran berarti kan kaitannya dengan pemberian nomor ya. Jadi misalnya iya, Bu, maaf. kalau serial itu Unit kan setiap pasien datang nomor system. dulu, ya kan? Kalau unit satu nomor untuk selamanya. Iya, Bu. Nah, kalau di Iya, sana maaf, Bu. pakainya apa? Unit numbering system. Hah? Unit ya? Kalau penomorannya unit, kalau penjajarannya SNF. Ya, jangan keliru ya. Ini akan kita ulang terus nih sampai semester terakhir. Jadi penomoran nanti kalau teorinya ada 3, serial numbering, unit numbering system, dan seri unit ya. Tapi kalau di puskesmas atau rumah sakit itu memang wajib menggunakan unit ya. Wajib menggunakan unit karena kan aturannya kalau akreditasi itu satu pasien harus punya hanya satu nomor untuk selamanya. Jadi selamanya itu ya sampai meninggal pun nomornya tetap itu gitu karena kan tidak boleh diberikan pada pasien lain. Jadi nomornya tetap ya seperti halnya NIK pada KTP. Pernah ditemukan nomor ganda di puskesmas? Pernah, Bu. Pernah. Iya. Nah, sana nomornya gimana menulisnya? Menulisnya gimana nomornya? Untuk penomorannya di sana 10 6 digit. atau 10? Apa saja di sana? Iya. 2 digit pertama itu tahun, terus 6 digit itu nomor DRM, yang 2 digit terakhir belakangnya itu kalau kepala keluarga itu 00, kalau istri itu 01, kalau anak pertama itu 02, Bu. Seperti itu. Itu namanya nomor apa? Kalau kita kenal nomor Istra ya. Jadi Istra itu nomor yang diberikan berdasarkan status pada keluarga itu. Misalnya kakak berapa,
nanti istri, anak, nanti ada lagi. Sama dengan yang punyanya Fajrinya sama, 8 digit. Suaranya nggak kedengaran. 8 digit sama. Sama ya? Oh ya. Atom sama 8 digit? Tempat saya itu untuk yang 2 digit pertama itu nomor wilayah Bu. Untuk di Puskesmas Purwoyoso itu ada 2 wilayah. Yang pertama yaitu Purwoyoso, yang kedua Kalipancur. Nah, untuk yang termasuk wilayah Purwoyoso, digit pertamanya itu 01, untuk yang Kalipancur itu 02. Nah, untuk yang luar wilayah, angka pertamanya 09. Setelah itu ditambah dengan nomor rekam medis 6 digit, kemudian ditambah angka sesuai dengan urutan keluarga seperti yang Nara Nadia tadi, Bu. Oh, tadi Nadia depannya tahun atau ini kode wilayah? 2 tahun pertama, Bu, maaf. Oh, 2 digit 2 itu angka? tahunnya. Tahun ya. Iya. Kok bisa beda ya? Bisa beda berarti. Iya, Bu. Oke, berarti intinya adalah penomoran itu menggunakan unit ya, yang sekarang wajibnya. Oke, sekarang ini adalah kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau yang unit itu ini karena kita pilih unit karena ini informasinya bersinambungan, artinya akan terus bersambung, tidak ada yang terpisah. Beda dengan kalau yang serial itu akan sulit karena informasi tidak bersinambungan. Dan petugas ini kalau ini kan mudah ya, tapi nanti kesulitannya itu lama dan sulit untuk mencarinya. Kalau yang seri unit karena penggabungan ya, jadi kok penggabungan itu nanti banyak ruang kosong karena disatukan pada nomor baru, sehingga nanti lebih tidak efisien. Ya. Tapi kalau yang aturan terbaru memang kita harus menerapkan pemakaian unit. Nah, ini ada sistem perubahan nomor, kita tentukan dari tanggalnya, kemudian kita pilih nomor untuk perubahan itu, bisa nomor terakhir maupun nomor baru. Kita berikan nomor unit itu pada pasien masuk ulang, kemudian yang tidak berkunjung akan kita biarkan sampai dia akan habis masa simpannya, baru bisa kita pilah-pilah lagi dan bisa kita inaktifkan. Nah, kalau yang penyimpanan yaitu ada 2 ya, sentralisasi dan desentralisasi. Oke, sekarang kalau yang di puskesmas memakai apa? Aton? Ada puskesmas yang rawat inap, rawat jalan tidak? Rawat jalan saja, Bu. Rawat jalan saja ya? Punya Gunung Pati, Nadia, ada rawat inapnya? Sebelum pandemi ada, Bu. Oh, ada. Saat ini tidak di itu. Oh, Hanya untuk tidak ada persalinan pelayanan saja. ya? Iya, Bu. Tapi dokumennya tahu tidak sana memakai sentralisasi atau desentralisasi? Sentralisasi, Bu. Jadi satu. Iya. Oh, jadi satu. Oh, jadi satu itu maksudmu elektronik atau yang manual masih ada? Yang paper itu hanya untuk inform consent. Yang lainnya jadi Iya. satu di komputer maksudmu ya? Jadi Iya, jadi iya, satu. Bu. Oke. Sentralisasi. Kecuali nanti kalau kita ada dokumen yang manual, kita bisa menyebutnya sentralisasi atau desentralisasi. Jadi kalau sentralisasi itu jadi satu folder, kalau desentralisasi terpisah. Nah, ini baru tadi penjajaran ya. Penjajaran juga ada 3, yaitu strike numerical filing, urutan langsung, kemudian middle digit filing, dan terminal digit filing. Oke, sekarang kalau yang di puskesmas pakai apa? Mungkin kamu melihatnya kalau yang manual ya, masih ada tidak untuk rekam medis manual? Masih tersimpan tidak?
Atau sudah tidak ada? Punya Sudah yang tidak ada, Bu. Afton tidak ada? Sudah rekam medis elektronik, Bu. Tapi ruangan filingnya masih ada. Masih ada ya? Kalau pasien datang lagi, yang pasien lama berkunjung, kita masih mengambil dokumen lama tidak? Enggak, Bu. Langsung di Simpus, nanti dokternya inputnya lewat RME juga. Simpus juga. Data lamanya berarti tidak dipakai? Enggak, Bu. Oh, terus selama kamu PKL masuk ruangan itu atau sudah terkunci ruangannya, sudah tutupan? Ruangannya terbuka, Bu. Itu satu ruangan sama loket sih, Bu. Jadi masih ada ya. Nah, di sana penjajarannya apa yang kamu lihat? Strike, middle, atau terminal? Kalau penjajaran, saya kurang tahu sih, Bu. Karena saya juga nggak pernah lihat petugas cari-cari dokumen gitu sih, Bu. Yang ada itu, ya ada dokumen, terus ada dokumen sendiri yang mau diretensi. Tapi belum dicatat dan belum boleh dihancurkan gitu. Oh, nanti besok dilihat ya. Itu pakai strike, middle, atau terminal. Iya. Kalau pengalaman biasanya yang saya tahu memakainya strike karena depannya kan ada kode wilayah ya. Kalau kode wilayah itu kan berarti kita pengurutannya dari depan. Karena kan tadi ada 01 di kelurahan mana, 02 kelurahan mana itu kan. Jadi kita bisa urutkan dengan strike. Cuma mereka memang kombinasi ya. Strike depannya, nanti belakangnya bisa pakai TDF atau pakai apa. Ya. Tapi kalau yang middle memang jarang ada yang menggunakan. Kita biasanya kalau yang sering menemukan itu menggunakan strike, ya, urutan langsung dan urutan angka belakang. Yang paling mudah memang strike ya, karena urutannya langsung, cuma nanti kelirunya tinggi karena konsentrasi di apa namanya, di nomor akhir ya, dan semua nomornya itu nanti harus kita lihat. Kalau yang terminal itu kita cuma melihat dua angka belakang. Untuk yang berikutnya baru kita urutkan yang depan. Nah, ini contohnya ya untuk nomor primer TDF ya. Jadi kalau TDF itu nanti kode warnanya kita sesuaikan dengan nomor akhir. Misalnya 00 berarti ungu-ungu ya itu. Kalau 01 berarti ungu dan kuning, 02 berarti ungu dan hijau, dan 03 ungu dan orange. Nanti kalau yang 00 ada di rak berapa? Ada di rak 00 ini. Ini ada di rak 01, ya kan? Ini 02, ini 03. Jadi penjajaran menggunakan TDF itu penyebarannya lebih cepat karena dia urutannya angka belakang. Angka yang sering berubah adalah angka belakang kalau yang di registrasinya. Jadi ini akan penyebarannya lebih cepat. Oke, kita bandingkan dengan yang MDF. Kalau MDF karena angka tengah, jadi nanti kodenya habis ya. Kodenya nanti tengahnya yang ini yang SNF. Ini SNF. Urutannya langsung ya. Ini yang apa namanya, menggunakan nomor sekundernya, kita lihat di tengahnya. Kemudian nanti yang penjajaran ya, itu urutannya seperti ini. Jadi dari depan ke belakang SNF, MDF-nya itu kita lihat tengahnya, kemudian depan baru belakang. Kalau TDF itu dari belakang primer, kemudian tengahnya sekunder, dan depannya tersier. Nanti kita lihat ada perbedaannya. Ini juga contohnya kalau SNF, MDF, dan TDF. Nah, nanti pengendalian yaitu menggunakan tracer. Tracernya seperti ini. Nanti ada contohnya, kalau tracer itu diterapkan di manual ya. Ini adalah kode warna, tadi yang sudah kita berikan ungu dan beberapa warna. Ini contoh tracer dan foldernya ya. Nah, kemudian baru nanti ada pemusnahan dan ada retensi, itu masa simpannya. Jadi masa simpan itu umumnya ada 5 tahun, sedangkan penyakit yang lain itu bisa lebih banyak ya, lebih lama. Kemudian kalau yang penyakit yang kaitannya dengan ketergantungan obat lebih lama lagi sampai 15 tahun, itu ada diatur di Dirjen Med tahun 95.
Dan ada juga dokumen yang diabadikan seperti ini. Ada ringkasan masuk keluar, resum penyakit, lembar operasi sampai dengan register. Kemudian nanti juga bisa dimusnahkan ya. Tadi kan Kanda cerita di Puskesmas mau melakukan pemusnahan karena memang dokumen yang sudah tidak bernilai guna dan sudah lama bisa dimusnahkan. Tapi ada caranya, itu dengan ada SK, ada pertelaan, kemudian ada berita acara. Ini contohnya untuk penyimpanannya. Ini yang inaktif ya, dikelompokkan berdasarkan tahun kunjungan terakhir. Ini yang dibuat mikrofilm, ini yang dicacah. Ya. Oke, nanti setelah ini kita berikan tugas ya. Kita berikan tugas, nanti silakan dikerjakan, nanti kita bisa menilai kemampuannya dari penugasan ini. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya? Ini kurang 7 menit. Pemusnahan kalau yang di Puskesmas gimana prosedurnya? Kalau pemusnahan. Puskesmas saya itu belum sempat ada pemusnahan selama saya praktek di sana. Ya, kalau Puskesmas nanti ada tata caranya sendiri ya, mirip dengan yang setelah kamu pelajari. Jadi nanti ada SK pemusnahannya, kemudian ada berita acara, ada pertelaan, pemusnahan nanti bisa dengan pihak ketiga, kemudian dibuat dicacah atau dibakar ya, sesuai dengan ketentuan. Biasanya kalau yang era sekarang itu menggunakan pihak ketiga, jadi kertas itu bisa didaur ulang gitu. Daripada kita bakar, dicacah itu butuh apa, bahan baku ya, butuh bahan bakar, kemudian butuh juga nanti biaya yang besar. Tapi kalau nanti apa namanya, didaur ulang, itu malah nanti berguna untuk pembuatan kertas, gitu ya, untuk pemusnahan. Jadi nanti untuk pemusnahan pun juga dibuat laporan ya. Jadi nanti kalau sebelum dimusnahkan nanti bisa kita scan dulu. Ya, jadi nanti kita punya dokumen apa namanya, atau punya berkas simpanan yang elektroniknya, baru nanti bisa kita musnahkan. Itu baik. Ada pertanyaan lagi? Nadia, ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya. Oke, berarti kesimpulannya nanti bisa Anda apa namanya, pelajari lagi bahwa kalau tadi penamaan sesuai dengan ketentuan itu kita ada aturan sesuai dengan KTP, tapi juga tidak menutup kemungkinan nanti ada tambahan nama dengan titel lagi ya, titel keluarga atau nama dengan titel yang lain sesuai dengan ketentuan dari Fasienkes. Kemudian kalau tadi penjajaran ada strike numerical filing, itu digit filing dan PDF ya. Kemudian nanti ada penomoran, ada serial numbering system, unit numbering system, dan seri unit numbering system. Nanti dipelajari ya perbedaannya apa. Gitu. Oke, ini satu lagi ya, ini sebelum selesai ya. Kita tanyakan lagi, apa perbedaan sistem penomoran serial, unit, dan seri unit? Apa perbedaan penomoran? Nadia, perbedaan penomoran. Masih ingat? Kalau seri unit seperti apa? Masih, Bu. Seri itu setiap pasien datang mendapat nomor baru. Kalau unit itu pasien datang mendapat nomor baru dan itu hanya satu kali, Bu. Kalau seri unit? Ya, kalau seri unit itu gabungan. Ya. Seperti itu, Bu. Jadi pada saat datang itu diberikan nomor baru, tapi nanti digabung, gitu ya. Oke, kalau penjajaran, apa perbedaan penjajaran terminal, middle, dan strike? Strike urut. Kalau Apa yang jawab?
Satu aja ya, satu lagi ya. Ali Mustafa. Masih ingat? Perbedaan penjajaran. Ali Mustafa, masih ingat? Suaranya nggak kedengeran. Oh, Aton. Cek, cek. Ya, Kedengeran, Bu. ya. Straight itu urut, Bu, yang dari depan. Middle, angka tengah sebagai nomor primer. Yang terminal, angka belakang sebagai angka primer. Oke, nanti yang sekunder sama tersier jangan lupa ya. Jangan sampai keliru. Oke. Oke, terima kasih untuk materi. Kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mengganggu waktunya. Mudah-mudahan nanti teori dari pendokumentasian tetap diingat ya, karena akan kita gunakan terus. Oke, terima kasih. Kita tutup ya. Kita Iya, tutup. Bu. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.